Komunitas Informasi Masyarakat Inforeng Tegal Gede. Ini adalah podcast keberapa ya? Keberapanya nanti kita lihat aja. Yang pasti kita sudah rekaman, nanti sudah ada, kita siapkan untuk season pertama ini ada 20 episode. Dan kali ini ada tamu spesial. Wah, ini spesial pakai telur ini. Wah, Pak Baskoro. Wah, luar biasa ini. Ini beliau ini adalah salah satu kegiatan yang ada di Kelurahan Tegal Gede yang khususnya ada di Dam 3 ya? Dam 3. Dam 3, betul. Ini apa ini namanya kegiatannya? Kita di Dam 3 ini mengadakan event seperti mancing keributan itu, Pak. Mancing. Kebetulan yang kita pakai itu lele, Mas. Lele. Kita lele hari. Lele. Lele berkumis ya. Betul. Lele yang berkumis. Nah, ini ada kegiatan namanya itu mancing sok-sok. Jadi mancing di kali gitu. Kali apa sungai itu? Itu kalau mayoritas karena warga saya itu banyak antara Madura sama Jawa, ada yang bilang sok-sok, ada yang bilang kali. Ya kita lebih condongnya ke Maduranya, kita pakai bahasa sok-soknya. Seperti Kim, kita pakai Kim Inforeng Tegal Gede karena rata-rata orang Tegal Gede itu mayoritas ada banyak orang Maduranya. Oke, jadi gitu ya. Sok-sok, mancing sok-sok. Nah itu ada prosesnya itu seperti apa ya? Mancing sok-sok. Apa kita harus membendung mulai dari sungai paling atas atau sampai bawah? Terus itu tujuannya itu sebenarnya apa? Apa supaya ini aja menarik wisatawan atau menarik pemancing-pemancing yang aku malas saat ini harap mancing nang bedadung wis sing aman-aman aja lah. Itu sebenarnya apa ini tujuannya? Ini kalau kita ceritakan dari awal itu panjang sebenarnya, Mas. Kita panjang apa ini, Pak? Sepanjang cerita hidup saya kayaknya. Jangan sepanjang jalan. Nah, benar. Kita ceritakan yang bagus-bagus saja di sini. Siap. Ini awal mula terbentuknya ini kita sudah sebenarnya tahun 2018 sebelum Covid. Lama sebenarnya. Cuman waktu itu kita sudah melakukan pembersihan, kita sudah mengagendakan, kita sudah bentuk konsepnya, sudah jadi. Nah, ternyata waktu itu kita terbentur sama COVID-19. Jadi waktu itu apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita konsepkan tidak berjalan. Dikarenakan kita memang harus mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas. Kan ngumpul-ngumpul tidak boleh, Ngumpul-ngumpul tidak boleh. Jadi kita tidak jadi jalan pada tahun itu. Dan kebetulan di tahun kemarin, tahun 2002, kita muncul lagi dan ada kegiatan lagi dan awalnya itu bukan kita lagi, kita di RT sebelah kita, RT saudara kita yang di RT 1 itu mengadakan dulu. Kok digeser ke sana? Karena kita memang belum sempat mengkonsep lagi. Kita memang sudah ada rencana, cuman kita sudah mikir kalau untuk melakukan kayak gini kita nggak tiba-tiba langsung jalan, kita harus benar-benar konsep kembali karena memang waktu dan keadaan sudah berbeda, jadi kita harus konsep lagi dari awal lagi. Dan bentuk panitianya nanti. Betul. Kita dari panitia kita bentuk. Di mana? Kan gitu. Betul. Kita Itu. Lagi, ya. Terus kenapa kok di Dam 3? Tidak mungkin di Dam 4 atau Dam 1 gitu? Karena rumahnya panjenengan yang dekat itu atau gimana ceritanya itu? Kebetulan kita yang dilewati aliran air itu kan kebetulan di Dam 3, Mas. Untuk yang lain kita nggak ada, adanya sungai. Jadi kita tidak mungkin melakukan penutupan sungai. Iya. Kita seberapa tinggi sebenarnya? Seberapa dalam itu? Dalamnya kebetulan sok-sok. Kita pakai bahasa sok-sok ya, Mas. Karena memang ini. Kebetulan sok-sok yang kita pakai ini dalamnya antara 1,5 antara 1 sampai 1,5 dalamnya. Berarti sebenarnya nggak begitu dalam. Nggak begitu dalam. Jadi nanti kalau anak kecil mau main bisa. Nah, dan tujuannya memang kita ngasih hiburan.
Oh, oke. Yang kedua itu sebenarnya hiburan. Yang pertama kita sebenarnya mau melakukan edukasi ke warga. Edukasi ke warga tentang gimana caranya menjaga kebersihan. Oh, oke. Utamanya kebersihan aliran irigasi. Karena di saat kita musim hujan kita sering banjir. Dan di saat kita musim kemarau kita sering banyak sampah atau apa jadinya bau di sana itu, Mas. Oke. Nah, jadi karena numpuk itu tadi ya. Karena penumpukan sampah. Jadi waktu pemancingan kita gunakan event itu untuk mengedukasi ke warga. Daripada kita door to door ke rumah warga, jadi kita gunakan kesempatan itu untuk setiap kita ada event kita siarkan. Setiap ada event kita siarkan. Jadi lama-kelamaan warga sudah terbiasa dan akhirnya Alhamdulillah sekarang warga sudah mulai sadar. Dan waktu kemarin waktu lomba dan di kelurahan, di seluruh kelurahan alhamdulillah meskipun tidak juara 1, lingkungan saya dapat juara 2. Imbas dari itu juga kebetulan. Kebersihan lingkungan itu tadi. Kebersihan lingkungan juga. Betul. Nah ini untuk ikan sendiri itu memang ikan asli endeminya dari situ atau memang ngambil ikan terus dimasukkan ke situ? Kita untuk ikan mendatangkan. Oh memang mendatangkan kita untuk kita langsung hubungan sama petani. Oh petani. Peternak ikannya kita melakukan kerjasama. Kita nanti. Itu Tegal Gede aja apa luar Tegal Gede atau Jemberan aja? Di luar Tegal Gede. Oh di luar Tegal Gede. Kebetulan untuk di Tegal Gede kita masih ada, cuman masih ikannya kan masih kecil. Size-nya tidak masuk untuk ukuran pemancingan. Jadi terpaksa kita ambil di luar dulu. Mungkin yang untuk ukuran pemancingan itu sebenarnya ikannya berapa panjang, bobotnya berapa itu? Karena ini untuk hiburan kita tidak terlalu memberatkan ke itu, Mas. Yang penting pemancing datang dapat hiburan dan mereka pulang bawa ikan dengan tiket yang tidak seberapa tapi sudah dapat hadiah dan dapat ikan. Jadi kemarin itu kita tidak terlalu memikirkan penghasilan di sana memang. Karena kita tujuan kami di sana itu untuk mengedukasi. Dan awalnya itu tadi awalnya karena memang untuk edukasi. Jadi untuk kepentingan kita memang nomor sekian untuk keuntungan. Kita ada keuntungan alhamdulillah kita masukkan ke kas. Jadi ada kasnya Ada kasnya nanti kita memang tujuannya ke sana karena memang kemarin itu mau momen 17 Agustus. Kebetulan kita juga pasti kalau 17 Agustus itu bulan-bulan Agustus kita butuh dana untuk segala kegiatan. Lomba-lomba gitu-gitu. Dan untuk kegiatan ini kita juga alhamdulillah dapat bantuan dan ada pemasukan dari hasil mancing. Setelah dari sisa untuk hadiah, sisa untuk pembelian ikan segala macam, ada sisa kita masukkan ke kas. Itu kita dapat pendapatan juga di sana. Kalau boleh tahu ini untuk tiket mancing sendiri itu seberapa besar? Apa 1 juta untuk berapa atau paketan itu modelnya seperti apa? Untuk tiketnya karena kita memang hiburannya, Mas, kita tidak terlalu besar. Kita cuman ngasih harga tiket itu cuman 25.000. 25.000 itu pun awal kita buka itu sudah dapat hadiah 1 juta. Ada hadiahnya? 25.000 itu kalau kita semua full lapak kita kasih 1 juta kembalikan ke pemancing. Untuk yang juara 1 gitu. Untuk juara 1 kita kasih 500, juara 2 300, yang juara 3 200. Nah event ini setiap malam atau seperti apa? Karena kita juga memfungsikan adik-adik Karang Taruna, adik-adik pemuda, dan kebetulan mereka juga banyak yang masih sekolah atau apa, kita tidak mungkin untuk melakukan tiap hari. Jadi 1 minggu sekali. Di saat besoknya mereka sudah mulai tidak ada kegiatan di sekolah, kita malamnya kita mancing. Jadi besok hari Sabtu itu malam Sabtunya, kebetulan malam Sabtu. Nah, kebetulan kalau hari Sabtu teman adik-adik pemuda kan tidak begitu berat di sekolah. Betul. Jadi kebetulan itu yang kita pakai. Rencana sih malam Minggu, cuman kebetulan malam Minggu sudah terpakai. Jadi kebetulan karena di jam 3 ini antara malam Sabtu malam Minggu itu sudah ada jadwal mancing. Jadi untuk kegiatan untuk yang nyari hiburan di malam Sabtu malam Minggu datang ke Tegal Gede, datang ke Dam 3. Dam 3. Nah ini bagi orang-orang yang bukan Tegal Gede pasti akan bingung ya. Dam 3 ini sebenarnya di daerah mana?
Monggo silakan dijelaskan apa mungkin dekat kelurahan atau mana itu. Kalau dari arah selatan kita melewati kelurahan. Setelah tikungan ada masjid, itu sudah ada jalan ke utara, itu di samping jalan sudah ada sok-soknya katanya orang sini. Sepanjang sok-sok itu itu yang kita fungsikan. Betul Mas. Betul ada di pinggir jalan. Ada bannernya mungkin atau apa? Banner sudah ada. Kita untuk titik-titik pemancingan kita sudah dapat bantuan banner langsung dari kecamatan. Lewat kelurahan kita mengajukan dan kecamatan juga mengizinkan dan alhamdulillah sudah tiap titik pemancingan kita dapat banner dari kecamatan. Wah, dari kelurahan. Kelurahan dan kecamatan. Terima kasih. Betul. Pak Kamil dan terima kasih Pak Regar. Nah, ini. Nah, ngobrolin tentang pemancingan. Kalau saya tahunya gitu, Pak Bas. Tapi sebenarnya untuk sok-sok sendiri ini yang ngurusi panjenengan sendiri apa berapa orang itu sebenarnya? Untuk sok-sok itu kan karena itu memang melewati lingkungan. Saya bebankan ke warga. Kita bebankan warga. Untuk kebersihan semuanya kita memang melakukan kerja bakti dalam waktu 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita lakukan. Dan dengan hal itu kita masing-masing punya tanggung jawab sama lingkungan. Saya ingin ke warga itu, warga tidak terlalu menuntut apa dari lingkungan. Jadi saya ingin menanamkan ke warga itu apa yang bisa kita kasih ke lingkungan. Jangan hanya menuntut ke lingkungan, itu aja. Oh, gitu. Luar biasa ya ini. Jadi jangan selalu menuntut, tetapi juga harus memberikan. Jadi tidak hanya mengambil, tapi juga harus berkontribusi. Berkontribusi pada lingkungan. Karena bagaimanapun juga lingkungan itu akan kembali lagi ke kita. Semakin bersih nanti sungai ya, tentu akan ada ikan tambah banyak. Betul. Kan gitu lalu ada tumbuhan, berarti kan lingkungannya sehat. Jadi betul. Kalau lingkungannya aja kotor, pasti nanti akan justru mengandung berimbas ke penyakit dan sebagainya. Betul. Gitu Bapak. Ya, kalau untuk mancing sok-sok sendiri ini ada pengurusnya atau enggak? Atau pokok ada kegiatan kita bareng-bareng dikeroyok atau modelnya seperti apa? Kita bentuk panitia. Sama aja kita bentuk kepanitiaan untuk urusan mancing. Dan dalam hal ini saya gerakkan adik-adik pemuda di lingkungan saya. Dari ketua, anggota, wakil, bendahara itu semua saya fungsikan adik-adik pemuda. Saya ingin mengajarkan ke adik pemuda sudah waktunya untuk naik, nggak hanya jadi membantu atau apa, belajar berorganisasi untuk tahun kedepannya sebagai pengganti kita. Luar biasa ini. Jadi generasi muda ini memang harus dibentuk dari awal untuk sadar berorganisasi, dan yang kemarin ngikuti episodenya kita harus juga sadar berpolitik supaya tahu nanti pemimpinnya itu siapa, kan gitu. Betul. Nah, ini luar biasa sekali, salah satu contoh kegiatan yang bagus di Tegal Gede yaitu adalah mancing sok-sok. Lah, tadi sudah diceritakan bahwasanya mancing sok-sok itu bukan kegiatan setahun 2 tahun, tapi sudah mulai dari 2018. Sudah sempat kita agendakan tahun. Nah, selama periode berarti 2018 mungkin sekitar 4-5 tahun ini ikannya itu apa hanya lele aja, apa pernah nyoba ikan yang lain? Untuk ikan yang lain kita terkendala kedalaman kolam. Kedalaman kolam. Untuk ikan kayak ikan misalkan ayam, kita ikan ayam. Kalau ikan ayam mungkin bisa Mas, kita lepasnya di atas. Bisa. Siap dikondisikan. Itu apa kata Pak Wan nanti yang ngambilnya? Ikan teri. Siap. Betul. Ya, jadi istilah ikan ayam ini aku juga baru tahu di Jember. Ternyata kalau di Jember itu ikan itu artinya itu laut, guys. Jadi mau ikan apa Mas? Saya ikan adanya ikan ayam. Ya ini ada ikan telur. Ini ikan apa? Ini ikan ayam gitu. Ini obrolan buat intermezzo aja lah. Ini jadi sementara ini untuk mancing sok-sok ini baru ikan lele aja.
Karena di sini memang cocoknya lele, Mas, lele. Karena dari kedalaman juga tempat, kondisinya juga lele yang paling ini. Nah ini kebetulan kan kita juga sedang mengalami musim kemarau panjang ya, mulai bukan hanya di Jember aja, tapi untuk seluruh Indonesia kita sedang mengalami apa yang dinamakan dengan badai El Nino itu tadi. Lah pengaruhnya di mancing sok-sok ini seperti apa ini? Apa kekurangan air, atau mungkin kekurangan bahan si lele itu tadi, atau gimana ya? Kita kendalanya sempat memaksakan kemarin itu untuk ngasih hiburan. Kita sudah mendatangkan ikan, ternyata karena memang waktu itu kemarau, sudah mulai kemarau, air benar debit air dari dam itu sudah nggak ada. Jadi ikan sudah kita datangkan, ikan sudah kita nyemplung, ternyata airnya nggak bisa datang. Karena memang kita nggak bisa menyalahkan. Di saat kemarau seperti ini, kita kan tidak boleh egois, karena fungsinya air, pengairan itu lebih mengutamakan ke sawah-sawah warga. Berarti sedangkan irigasi. Betul. Jadi kalau kita egois untuk tetap melaksanakan pemancingan ini, kasihan warga yang sawahnya kekeringan nanti. Kita senang di sini, tapi di sana malah sawahnya mati atau apa karena airnya dialihkan ke kita. Jadi kita lebih ngalah, sudah biarkan, karena memang kita yang numpang ke mereka, bukan mereka yang numpang ke kita. Betul. Meskipun hanya dibendung selama berapa jam itu nggak bisa ya. Memang takutnya ini ya nanti tetap keringan Kalau debit air banyak dibendung berapa jam atau berapa jam pun itu bisa. Tapi kalau debit air sudah sedikit, kita bendung 1-2 jam aja itu sudah sangat berpengaruh ke irigasi sawah. Jadi kemarin itu sempat pernah sekali kita event, ternyata yang pengairannya, bapak pengairannya itu sempat dikomplain sama yang punya sawah. Karena apa? Akhirnya sawah saya diairi tadi malam kok nggak ada. Nah saya nggak mau ada konflik, cuman gara-gara mancing ini ada konflik di sana. Akhirnya saya udah Pak, kamu aja mancingnya kita liburkan. Akhirnya sampai fokuskan ke sawah warga aja, gitu. Nah kalau sebenarnya mancing sok-sok ini tadi kan 2018. Ini sebenarnya terinspirasi dari siapa atau memang dari ide sendiri, dari Bapak sendiri? Dari teman-teman waktu kita kumpul awal-awal, jadi ngopi sama adik-adik pemuda di rumah, terus Mas gimana kalau kita mancing? Ya ayo monggo, kalau memang, tapi bisa apa enggak, akhirnya saling menguatkan, dibentuk, akhirnya terkonsep dan akhirnya jadi seperti mancing sok-sok itu ya. Betul. Nah ini mungkin bisa menjadi inspirasi kalian yang ada dimanapun yang mendengarkan podcast kita hari ini, bahwasanya kalau namanya mancing itu tidak harus di kolam, tidak harus di sungai yang dalam, tidak harus di laut gitu loh. Apalagi kalau kawan itu mancing keributan gitu kan. Nah itu nggak usah seperti itu. Jadi cukup di air yang dangkal, di sok-sok itu tadi atau kali. Nah itu nanti lebih aman ya, yang pasti ya. Kadang kalau saya sendiri kan kalau mancing dulu itu ada yang namanya bendungan Gajah Mungkur ya. Betul. Itu kalau sudah terpleset nyebur, nah itu bahaya. Lah gak bahaya tayang enggak kalau di sok mainnya atau mancingnya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada ini pemirsa ini seluruh dunia ini kalau YouTube ini, bukan hanya di Tegal Gede ini. Nah, monggo mungkin ada yang disampaikan. Ya itu aja Mas. Jagalah lingkungan mungkin. Nomor 1 jaga lingkungan. Yang nomor 2, jangan selalu menuntut apapun pada lingkungan, tapi tunjukkan apa yang kita bisa kasih pada lingkungan kita. Thank you guys sudah dengerin obrolan kita di episode kali ini. Luar biasa banget ini Pak Bas, dan semoga kalian menikmati ya episode ini. Aku tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.